Hai teman-teman semua, tahukah kamu menurut website We Are Social tahun 2021, pengguna internet di Indonesia yang usia rentannya dari 16 sampai 64 tahun itu banyak mengakses aplikasi ataupun sosial media. Yang pertama adalah YouTube sebesar 93,8%, kemudian diikuti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Nah, kali ini saya akan coba membahas dosen menjadi YouTuber, kenapa tidak? Perkenalkan, nama saya Robi Yuliendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti penjelasan di video awal tadi, saya menyinggung sedikit tentang YouTube. Jadi sesuai dengan website We Social di tahun 2021, pengguna internet itu banyak nonton YouTube sebesar 93,8%. Gitu ya, walaupun diikuti beberapa aplikasi. Nah, ini akan berimpact atau akan berpengaruh kepada saya misalnya sebagai dosen. Nah, makanya tema kali ini saya akan membahas tentang dosen menjadi YouTuber, kenapa tidak? Nah, ini pengalaman saya yang bakal saya share ke teman-teman, khususnya teman-teman dosen. Dengan berkembangnya teknologi, sebenarnya teman-teman, kita sudah akan beralih sih menurut saya dari dunia konvensional ke dunia digital. Apalagi masalah pandemi yang sudah mengguncang dunia itu di 2 tahun kebelakangan ini. Semuanya menjadi berubah, semuanya menjadi digital. Saya menekuni YouTube saya ini di tahun 2018 atau sebelum pandemi. Jadi saya menekuni, banyak alasan yang saya gunakan kenapa sih saya menekuni YouTube ini. Walaupun dari segi viewers teman-teman semua, untuk bidang pendidikan sendiri itu sangat kurang dibandingkan entertainment ataupun bidang game atau resep makanan atau yang lainnya. Tetapi kita lihat teman-teman, berdasarkan data statistik dari We Social tadi, bahwa ada kok 93,8% pangsa pasar yang mungkin kita bisa jelajah untuk bagian kita atau bidang kita. Nah, buat teman-teman dosen tentunya nggak asing lagi dengan kebingungan mungkin teman-teman YouTuber yang lain, saya mau buat konten apa ya? Saya mau buat YouTube-nya tentang apa? Nah, kalau teman-teman dosen tentunya memiliki expertise atau kemampuan yang mungkin lebih dari satu. Ambil saja contoh mengajar di kampus gitu ya. Jadi ada satu mata kuliah, misalnya saya yang terkait dengan mata kuliah pemrograman, maka saya akan isi dengan YouTube saya dengan mata kuliah pemrograman. Kemudian kalau teman-teman yang berhubungan sama jaringan komputer mungkin bisa isi atau buat YouTube dengan jaringan komputer. Atau yang bidang akuntansi, manajemen bisa menyesuaikan. Dosen itu sangat gampang sekali mencari YouTube-nya, mau buatnya niche-nya itu mau jenis topik atau temanya apa gitu, karena mereka masing-masing atau teman-teman dosen memiliki expertise masing-masing. Nah, ini teman-teman yang belum memulai sih harapan saya sudah memulai, tetapi ya tetap teman-teman sama seperti halnya berbisnis, sama halnya seperti berdagang atau bekerja di kantoran, kita harus merintis dari awal. Walaupun saya juga belum bisa dikatakan YouTube yang saya kelola ini besar, tetapi memang ketika saya memulai itu merintis dari nol gitu ya. Jadi nggak ada seperti artis-artis yang langsung besar walaupun tidak ada videonya karena ketenaran namanya. Nah teman-teman, apa sih manfaat YouTube bagi dosen gitu ya? Nah, yang pertama sebenarnya kalau saya buat YouTube berawal dari dokumentasi sih sebenarnya. Saya ini orangnya agak pelupa, apalagi tips atau tutorial atau hal-hal yang pernah saya lakukan tetapi tidak berulang. Saya sering lupa. Nah, makanya lebih enak kalau dulu di tahun 2017 saya punya blog dan tetap masih ada blognya, jejakdosen.com. Itu masih bisa diakses, tetapi saya jarang upload lagi. Karena kalau teks itu biasanya terlalu lama. Nah, kalau di YouTube kan bentuknya video. Kita bisa merecord, kita bisa memilih cara-caranya dengan bentuk visual dan audio. Nah, dulu saya membuat YouTube itu untuk dokumentasi, walaupun tak dipungkiri lagi bahwa ketika saya buat YouTube
ada beberapa konten yang agak-agak nyeleneh. Saya lagi menimbang-nimbang, mencari-cari kira-kira kontennya apa. Nah, kedepannya saya sudah mulai mendapatkan konten yang memang sesuai dengan diri saya. Kalau teman-teman yang ngikutin saya di awal, bahwa saya buat konten itu masih ada penipu yang nelpon, saya record, saya masukin YouTube, lumayan viewersnya. Kemudian nge-unboxing alat-alat gadget atau sepatu, saya juga masukin, di situ juga ada, dan masih ada juga yang ngomentarin gitu ya, masih ada komen. Nah, itu adalah video-video yang zaman dahulu awal-awal saya membuat channel. Nah, dari sekarang sampai ke depannya saya udah mulai memilah-milih kira-kira bagian mana sih yang akan saya terus upload, walaupun sekali lagi viewers dan AdSense-nya tidak terlalu besar, tetap kita harus punya, karena saya memiliki alasan bahwa saya buat YouTube awalnya adalah untuk menyimpan atau untuk mendokumentasikan. Kebayang YouTube menyediakan space yang sangat besar untuk menyimpan video. Kalau kita punya laptop ataupun smartphone, tentunya kita tidak memiliki memori yang sebesar ini. Kemarin saya baru backup part atau bagian ketiga dari YouTube saya, itu hampir 100 giga yang berisi video-video mentah dan video-video yang sudah saya render. Nah, itu pengalaman saya untuk yang pertama kali. Alasan saya membuat YouTube adalah dokumentasi. Nah, yang kedua adalah teman-teman personal branding gitu ya. Tak dipungkiri lagi, orang mengenal kita atau ingin mencari tahu tentang kita, kita bisa search di Google. Cukup ketik saja misalnya nama saya Robby Uli Endra. Nah, itu akan keluar. Nah, salah satunya adalah video-video yang sering saya buat di YouTube, atau tulisan-tulisan saya yang sering saya tulis di jejakdosen.com. Nah, itu menjadi personal branding. Personal branding yang positif tentunya. Kalau ingin seperti itu, teman-teman buat videonya yang memang positif. Saya beberapa kali ketemu orang yang memang dari internet atau yang nggak pernah ketemu, mengenal saya malah expertise atau lebih pakarnya di bidang YouTube gitu, karena mereka melihatnya secara personal itu di Google, melihat personal branding saya, videonya banyak di YouTube, kemudian banyak membahas tentang hal itu juga. Nah, itu is okay. Jadi ketika teman-teman ingin personal branding, apalagi ingin dipercayai oleh banyak orang, teman-teman bisa gunakan YouTube sebagai personal branding. Tapi sekali lagi, upload videonya jangan yang aneh-aneh, jadi yang terkait dengan aktivitas teman-teman, khususnya teman-teman dosen. Kalau teman-teman dosen, banyak sekali konten yang bakal jadi dan bakal dibuat, tetapi tentunya jangan hopeless dulu, jangan putus asa ketika viewers dan subscribersnya tidak terlalu banyak. Sekali lagi, pangsa pasar kita terlalu kecil kalau untuk bidang pendidikan dibandingkan game ataupun entertainment ataupun artis-artis, tetapi tetap ada pangsa pasarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita memiliki channel YouTube atau kanal YouTube, kita seperti memiliki TV swasta atau TV negeri seperti di Indonesia, seperti kita memiliki RCTI, seperti kita memiliki Indosiar, seperti kita memiliki SCTV, teman-teman. Jadi kita bisa memposting apapun yang kita mau masukkan, apapun ide-ide kita, apapun konsep kita, apapun pendapat kita ke dalam YouTube tersebut, tanpa harus disensor, tanpa harus direview terlebih dahulu sama orang-orang. Mungkin reviewnya dari komen atau like, dislike itu nggak masalah. Nah, seperti itu. Ketika kita ingin live gitu ya, kita ingin siaran langsung, itu juga bisa di YouTube. Kebayang nggak teman-teman ketika Anda mau live di RCTI, Anda ini siapa gitu loh. Anda punya prestasi apa, tetapi ketika kalian bisa memiliki kanal YouTube dan sangat mudah memiliki channel atau kanal YouTube ini, kita bisa live setiap saat. Kita bisa berkomunikasi dengan para subscriber kita setiap saat. Nah, itu keuntungan yang saya dapatkan ketika saya menggunakan YouTube. Gitu ya. Jadi saya seperti memiliki televisi swasta besar sendiri, dan saya nggak perlu alat macam-macam, teman-teman. Nah, ini saya lagi ngerekam, ini hanya pakai kamera HP. Saya belum mampu untuk membeli kamera yang bagus-bagus. Kemudian saya pakai mic-nya juga murahan, kemudian pakai tripod yang juga murah, kemudian ngeditnya pun hanya di aplikasi-aplikasi seperti Filmora. Kalau teman-teman tidak menguasai Adobe Premiere, ya saya menggunakan Filmora. Kemudian kalau di HP banyak aplikasinya KineMaster atau Filmora Go yang bisa kalian gunakan, atau teman-teman dosen gunakan. Nah, kemudian juga teman-teman, seperti yang kita alami di 2 tahun kebelakangan ini, kita pandemi.
Kaget kan ya ketika teman-teman mendapatkan kebijakan kampus untuk membuat materi secara online. Khususnya banyak materinya yang harus diupload atau dimasukkan ke dalam YouTube. Nah, saya sudah tidak kaget lagi teman-teman, karena di 1 tahun ke belakang itu banyak materi YouTube saya yang terkait dengan mata kuliah gitu loh. Nah, sekarang saya udah tinggal santai atau beberapa kali pertemuan untuk model online interaktif menggunakan Zoom. Sisanya aplikasi-aplikasi atau sisanya penjelasan-penjelasan mata kuliah saya yang di YouTube saya share ke teman-teman gitu ya. Selain bahan dokumentasi, kita juga sebagai bahan ajar kuliah. Mudah-mudahan nanti dapat diakui ya di Kemendikbud untuk mengurus jenjang akademik ataupun sertifikasi. Nah, itu enaknya. Kemudian selanjutnya, selain mengincar AdSense yang terakhir, nanti saya bahas AdSense, teman-teman kalau sudah memiliki personal branding, kalian teman-teman bisa menjual keahlian atau produk atau jasa gitu ya. Banyak saya lihat atau mempelajari analisis seorang YouTuber sudah banyak subscribernya, tiba-tiba mereka jualan baju kaos, jualan jaket, jualan buku, dan seterusnya. Nah, dosen juga bisa seperti itu, teman-teman. Jadi, dosen juga bisa seperti itu. Teman-teman bisa menawarkan jasa keahlian. Misalnya, saya bisa ngoding atau buat program. Saya buka kursus online dan ada beberapa yang sudah berminat mendaftar. Kemudian saya banyak konten yang terkait dengan skripsi mahasiswa dan saya membuat kelas untuk kelas bimbingan dan konsultasi secara online. Dan sekali lagi, ini bukan membuatkan skripsi. Saya hanya menjelaskan gimana sih skripsi itu dibuat gitu ya. Gimana sih skripsi itu bisa jadi satu bundel buku? Gimana sih saya mendengarkan kecurhatan mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan mengerjakan skripsi dan tidak menemui solusi dari dosen pembimbingnya. Karena banyak, ada beberapa sih di grup perkumpulan dosen, ada yang men-share tentang itu, banyak tanggapan yang negatif bahwa, oh ini menjadi modus baru untuk dosen mendapatkan uang. Wah, itu jangan selalu dibuat negatif teman-teman semua. Karena jasa, kemampuan kita bisa jual. Jadi, kalau mau jadi dosen profesional. Kita mungkin ada saatnya kita memberikan pelatihan yang gratis dalam bentuk PKM, tetapi ada juga yang bentuknya profesional. Nah, itu kita bisa branding atau kita bisa tawarkan jasa gitu ya. Dan kita juga bisa jual buku, Bapak Ibu semua. Kalau yang suka menulis buku, kalau Bapak Ibu semua udah punya subscriber, misalnya contoh saya punya buku pemrograman gitu, saya bisa jual karena YouTube saya terkait dengan pemrograman. Atau nanti saya mau buat buku skripsi, saya bisa juga tawarkan tanpa harus endorsement atau tanpa harus membayar iklan gitu ya. Saya bisa share sendiri di YouTube channel saya. Dan yang terakhir adalah AdSense atau pendapatan dari Google AdSense. Tentunya ini sekali lagi teman-teman tidak mudah. Kalau misalnya udah kita ngelihat, oh orang mendapatkan dari YouTube itu sebesar 5 juta, 10 juta sebulan, itu sangat sulit banget teman-teman semua. Tetapi penting buat kita ketika kita buat YouTube, jangan mengarahkan mindset kita ke AdSense terlebih dahulu. Kita buat aja dulu untuk hobi, untuk dokumentasi, untuk bahan ajar, untuk personal branding tentunya. Bahkan kita banyak atau saya mendapatkan banyak pemasukan itu di luar AdSense gitu. Kalau sekali lagi AdSense itu untuk mencari viewers di bidang pendidikan itu sangat sulit sekali. Mencari subscribernya sangat sulit. Tetapi dengan menggunakan YouTube, saya pernah menjadi narasumber di universitas di Sulawesi Selatan. Saya pernah ditawarkan menjadi narasumber di kampus-kampus lain. Saya ditawarkan atau banyak mahasiswa yang bergabung di kelas konsultasi dan bimbingan skripsi saya. Ini juga ada yang ingin buka kelas untuk mempelajari Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Bahkan ada yang dari luar negeri, walaupun dulu itu bagian dari Indonesia di Timur Leste, itu lagi nego dengan saya untuk diajarkan pemrograman gitu ya. Kebayang luasnya cakupan YouTube ini gitu ya. Nah, itu apa ya, gambaran sedikit sih teman-teman. Kalau yang memiliki hobi ataupun kalau cara ngomong pasti udah biasalah dosen-dosen ngomong di depan kelas yang banyak orang udah santai, apalagi hanya di depan kamera. Ini saya di kamar, saya nggak punya studio apa-apa, backgroundnya juga masih ya nggak terlalu baik gitu, tapi tetap kita menawarkan konten ataupun isi yang memang bermanfaat buat teman-teman semua. Walaupun
kita harus kuat-kuat mental juga. Banyak langsung kritik, komen, dislike dari netizen yang memang sebenarnya videonya bagus. Dia saya terlalu lama ngomong, langsung dibahas apa. Tetapi jangan khawatir, itu hanya penilaian saja. Kita nggak perlu khawatir. Kalau misalnya kita bisa bilang ini YouTube gue, mau gue buat apa juga terserah gitu ya. Nanti pertanggung jawabannya ya Anda silahkan buat juga video untuk menyanggah isi dari konten saya. Nah gitu teman-teman. Jadi ketika kita bahas tentang dosen menjadi YouTuber, itu kenapa tidak mungkin bisa salah satunya menambah uang jajan atau pemasukan kita walaupun nggak besar, selain dari dosen, dari Serdos, kita juga bisa mendapatkan uang dari digital. Dan saya yakin ini dunianya akan bergeser ke bentuk digital. Platform-platformnya akan muncul terus. Bahkan kayak TikTok gitu sudah banyak isinya tentang, bukan yang joget-joget saja, tentang skripsi, tentang pembelajaran, tentang tips and trick. Nah, mungkin itu teman-teman, kalau misalnya saya buat tema dosen menjadi YouTuber, jawabannya why not? Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe YouTube channel saya. Kita mungkin ketemu lagi di konten-konten yang memang terkait dengan diri saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.